ia sendiri hidup dari sisa uang yang diterimanya dari raja. Ia juga mendermakan sebagian dari pendapatannya kepada imam-imamnya yang mengalami kesulitan keuangan. Sekali peristiwa, ia menemani Otto III ke Italia untuk suatu urusan politik. Tidak diduga-duga, Otto III meninggal seketika karena keracunan. Dalam kebingungan dan kesedihan, ia membawa pulang jenazah Otto III ke Aceh, Jerman, dan menguburkannya secara terhormat. Peristiwa ini menimbulkan pertentangan hebat antara dia dan Pangeran Henry II. Ia dituduh sengaja meracuni Otto III dengan maksud untuk mengambil alih kekuasaan sebagai raja. Ketegangan ini baru mereda ketika Pangeran Henry dilantik menjadi raja menggantikan ayahnya. Tanpa menaruh dendam pada Henry, Heribertus dengan senang hati melepaskan tugasnya sebagai penasihat raja dan mulai memusatkan perhatiannya pada kehidupan rohaninya dan pada pelayanan umat. Ia mulai lebih banyak berdoa dan melakukan silih. Pada musim kering, ia bersama umat mengadakan perarakan ke gereja Santo Severinus, ke gereja Santo Pantaleon. Dalam khotbah-khotbahnya, ia menghimbau agar umat bertobat dan percaya kepada kerahiman Allah. Ia mengadakan kunjungan-kunjungan pastoral kepada imam-imamnya dan menggalakkan pembinaan rohani untuk meneguhkan mereka dalam panggilan dan karya mereka. Uskup Heribertus dikenal sebagai seorang uskup yang saleh dan sayang pada umatnya. Ia sudah dihormati sebagai orang kudus, bahkan pada saat ia masih hidup. Ia juga dikenal sebagai seorang pembuat mukjizat. Salah satu mukjizatnya yang paling terkenal terjadi pada saat bencana kekeringan melanda keuskupannya. Pada saat itu, Uskup Heribertus mempersembahkan misa kudus dan memohon agar bencana kekeringan ini bisa segera berakhir. Hujan pun turun dengan sangat lebat hanya beberapa saat setelah misa. Santo Heribertus tutup usia pada 1021 karena serangan penyakit. Awalnya jenazah uskup agung ini disimpan di gereja biara Benediktin yang dibangunnya di Deutz. Kini jenazahnya disimpan dalam sebuah wadah emas di gereja paroki Santo Heribert di Köln. Ia dikanonisasi oleh Paus Gregorius ke-7 pada 1075. Santo Heribertus, doakanlah kami.